Cegdanu, Hambali, kau benar membawa potongan jari ini dalam kantong, dan kamu bawa kemana-mana kamu pergi. Jangan sampai terlepas dari peganganmu. Siapa tahu nanti ada gunanya. Hambali, terima kasih Jack atas saranmu. Cegdanu, nah teman semua, sekarang waktunya tidur dan beristirahat. Gunakan rehat kalian sebaik mungkin untuk bekal esok hari menuju Kalimati. Meninggalkan Ranukumbolo. Pagi itu, setelah sholat subuh berjamaah, Segara Dhyana Swanaring Sasi mempersiapkan minuman susu coklat panas. Yang lainnya tiduran menunggu datangnya matahari terbit, guna mengabadikan pemandangan indahnya Danau Ranukumbolo. Setelah selesai membongkar tenda dan sarapan pagi, jam 8 mereka berlima meneruskan pendakian menuju Cemoro Kandang untuk tujuan akhir Kalimati. Mereka berlima harus melewati tanjakan Cinta setelah terlebih dahulu yang jalannya benar-benar menanjak. Sungguh berat membawa badannya sendiri sambil menggendong tas keril melewati tanjakan Cinta ini. Namun mereka sudah tahu risikonya karena beberapa bulan lalu juga melewati tanjakan Cinta ini, sehingga mereka sudah lebih siap. Usai melewati tanjakan dengan seterengah, kini mereka rehat beberapa saat sambil minum. Cegdanu, mari kita lanjutkan lagi, perjalanan masih jauh. Di depan sudah menghadang Rorombo. Sambil berjalan beriringan, mereka berlima tidak ada satupun yang bersuara, menghemat tenaga. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di Cemoro Kandang. Rehat lagi beberapa saat untuk melepaskan lelah. Sebelum kantuk mulai terasa, kini mereka berangkat lagi ke arah Jambangan. Dengan perkiraan waktu sesuai dengan rencana sekitar 2 jam. Kalau tadi melewati padang rumput yang luas, kini melewati jalan yang terus menanjak, kiri dan kanan pepohonan tinggi yang lebat. Karena jalan semakin menanjak dan udara semakin menipis, maka mereka berlima sering berhenti untuk rehat beberapa saat, kemudian meneruskan pendakian lagi. Kini tanpa terasa perjalanan sudah menghabiskan waktu 2 jam dan sampailah di Jambangan. Mereka beristirahat lagi agak lama untuk menghimpun tenaga menuju Kalimati. Cegdanu, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Rupanya awan gelap mulai menyambut kedatangan kita. Mudah-mudahan tidak turun hujan agar jalan tidak licin seperti beberapa bulan lalu. Mereka berlima berjalan agak cepat tanpa menoleh ke belakang karena suara petir terdengar memekakkan telinga. Mereka berjalan antara sadar dan tidak. Sementara di jauh nampak bayangan kecil dan berangsur-angsur mulai membesar. Ternyata prajurit kerajaan tempo dulu yang menyambut kedatangan mereka dan langsung saja memegang tangan mereka agar tidak linglung. Mereka hilang kesadarannya, berjalan bagaikan terbang. Sementara beberapa prajurit wanita memegangi Dhyana Swanaring Sasi. Pemimpin mereka memegangi Cegdanu Subroto sambil berbicara. Pemimpin kami menunggu kalian semua, mari. Tertidur di Kalimati. Bagaikan terbang, mereka berlima menuju suatu tempat. Setelah sampai di depan gua, mereka diletakkan di rerumputan dalam keadaan tertidur, kecuali Jack Danu yang masih sadar, kemudian bersemedi mengheningkan cipta. Bayang-bayang seseorang muncul samar-samar, mengusap dahi mereka yang masih tertidur pulas, kemudian berkata, "Cucuku Cegdanu, selamat datang di Kalimati." Cegdanu, terima kasih Yang. Adakah tugas yang harus kami lakukan sehingga rasanya cucu ingin datang ke sini belakangan ini? Bayang-bayang Patih Gajah Mada. Benar cucuku, 2 biji batu dakon telah dicuri seseorang. Tugasmu mengembalikan ke dalam lubang induk. Setelah selesai berkata demikian, bayang-bayang segera hilang dari pandangan mata.
Pendaki Gunung Semeru kedua yang bangun dari tidur adalah Diana Sunaringsashi. Segera menoleh ke kanan dan ke kiri. Dilihatnya semua masih tertidur. Maka ia menghampiri Jack Danu seraya berkata, Diana Sunaringsashi, Jack, rasanya beberapa bulan lalu kita juga berada di sini dalam suatu misi ke Atlantikana. 2 tahun lalu kita juga masuk ke lorong waktu yang berawal dari sini. Sekarang ingatanku pulih semua. Aku dapat mengenang semua tugas yang pernah kita selesaikan. Jack Danu Subroto. Benar Diana, kekasihku. Mari kita tunggu teman kita bangun dari tidurnya. Berkata demikian Jack Danu sambil mencium kening Diana. Orang ketiga yang bangun adalah Hambali. Kemudian disusul oleh Yoshiko. Yang paling akhir adalah Boy Gatot. Maka mereka semua mendekat ke Jack Danu setelah melepaskan tas carrier mereka sehingga membentuk setengah lingkaran. Jack Danu, Boy, apa yang bisa kamu ceritakan padaku tentang tempat ini? Kamu mengenalinya? Boy Gatot, benar Jack, aku mengenalinya dengan baik. Kita pernah mengawali dari sini masuk lorong waktu ke zaman Singosari, kemudian masuk zaman Kahuripan, dan terakhir beberapa bulan lalu kita ke sini menuju lorong waktu masuk ke zaman Atlantikana. Sekarang memori di otakku jelas sekali nampak, bagaikan baru kemarin saja. Jack Danu, kamu benar Boy. Apakah Hambali juga memiliki memori yang sama? Artinya mampu mengingat kembali yang berawal dari gua Kalimati ini? Hambali, tidak salah Jack. Aku mampu mengingat semua memori yang berawal dari gua Kalimati ini. Aku masuk di tahun 2060 bersama si kembar. Karena kesalahan si kembar yang tidak mengindahkan aturan permainan dakon. Kami bisa kembali ke zaman kita sendiri berkat pertolongan kalian semua. Persis ingatan Boy, kita masuk ke zaman Atlantikana beberapa bulan lalu. Yang paling lucu, kita semua belajar naik kuda. Padahal seumur-umur aku belum pernah punya kuda. Dan untuk apa kita memiliki kuda? Zaman kita kuda sudah tidak digunakan orang untuk keperluan. Jack Danu, benar Hambali, kamu mampu mengingat semuanya. Sekarang giliran Yoshiko. Apa juga memiliki memori yang bisa diungkap yang berawal dari gua Kalimati ini? Yoshiko, benar Jack, aku ingat semuanya. Bersama adikku Diana Sunaringsashi yang berawal dari gua Kalimati ini. Bukankah demikian adikku? Diana Sunaringsashi, benar Jack. Aku juga ingat semua. Mungkin kalau semua bercerita tidak akan selesai dalam satu malam. Yang penting sekarang tentu ada tugas baru yang harus kita selesaikan. Sayang teman kita kurang satu, Taat Sugriwo. Tentu tidak ada kera yang membantu kita. Hihihi. Jack Danu, benar teman semua. Sekarang ada tugas yang tidak kalah pentingnya. Rencana malam ini kita akan masuk lorong waktu lagi. Maka persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Dan Hambali, jangan lupa potongan jari kelingking tetap harus terbawa. Siapa tahu ada kaitannya dengan tugas kita ini. Hambali, siap Jack. Apakah aku boleh tahu tugas yang kita lakukan? Jack Danu, kita akan mencari tahu di mana 2 batu biji dakon yang dicuri seseorang dan mengembalikan ke dalam kotak dakon lagi pada bagian lubang induk. Boy, apa kamu juga ingin berpartisipasi ikut dalam petualangan ini lagi? Rasanya petualangan kali ini juga tidak ringan. Masih ada waktu untuk berpikir. Boy Gatot, wah, aku tidak pernah absen. Aku ingat sekali hampir absen ketika hendak menyaksikan pembagian wilayah Kahuripan menjadi Panjalu dan Kadiri. Tetapi berkat pencerahan Diana akhirnya aku ikut. Iya kan? Kita menjadi saksi sejarah ketika Empu Barada membagi wilayah kerajaan menjadi 2 wilayah. Malah Empu Barada jubahnya tersangkut pohon asam saat terbang mengucurkan air dari kendi. Jangan ragukan kesetiakawananku. Saling menceritakan pengaman masa lalu. Jack Danu, mencari 2 biji dakon tentu tidak gampang. Jadi kalian ikhlas semua. Nah, kita tunggu malam larut.
kita akan masuk lorong waktu lagi. Saat ini masih jam 20.00.